Selamat siang, Mbak. Siang, Kak. Perkenalkan, saya Rani, saya ahli gizi yang bertugas pada hari ini. Dengan Mbak siapa? Mbak Emma, Kak. Mbak Emma. Ya, Mbak. Sebelum saya melakukan asesmen gizi serta edukasi sesuai dengan kondisi penyakit yang Mbak rasakan, saya akan melakukan konseling. Apakah Mbak bersedia? Ya, bersedia. Sebelumnya saya konfirmasi dulu identitas Mbak. Terlebih dahulu bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Mbak? Ya. Nama Emma, tanggal lahir 27 September 2001. Oke. Apakah betul dokter A yang mengirimkan Mbak ke sini? Iya, betul, Kak. Bisa dilihat surat rujukan Ini, Mbak? Kak. Berdasarkan data medis yang saya baca, di sini Mbak mengalami kondisi gangguan jantung ya, Mbak. Sebelumnya di keluarga Mbak, apakah punya riwayat penyakit jantung? Kalau di keluarga sih nggak ada, Kak. Nggak ada riwayat jantung. Kalau untuk pola makan di rumah bagaimana, Mbak? Sering mengkonsumsi makanan manis atau yang Iya, goreng-gorengan? sering kalau makanan manis terus gorengan. Banyak juga ya, Iya. Mbak. Sering. Oke, sebelum kita lebih jauh, sudah pernah mengukur tinggi badan dan berat badannya ya? Kemarin sudah, Kak. Kemarin. Oke, di sini tinggi badannya 157 cm, Iya. berat badannya 54 kg. Iya, Kak. Oke. Berdasarkan perhitungan status gizi, di sini status gizi Mbak termasuk normal ya. Saya konfirmasi kembali ya Mbak identitasnya. Pendidikan terakhirnya apa Mbak kalau boleh tahu? SMA, Kak. SMA. Gitu ya. Sekarang tinggal di mana Mbak? Di Maguharjo, Kak. Oh, Maguwarjo, berarti dekat-dekat sini lah ya. Iya. Iya. Pekerjaannya sekarang atau aktivitasnya sehari-hari gimana Mbak? Mahasiswa, Kak. Oh, Mahasiswa. mahasiswa. Oke Mbak, waktu kesini keluhan yang dirasakan itu bagaimana Mbak? Biasanya tuh mudah lelah, Kak. Biasa kalau ke kampus terus pulang gitu. Iya, mahasiswa wajar. Iya. Oke Mbak, tadi di sini Mbak bilang sering mengkonsumsi makanan manis, Iya. goreng-gorengan ya Mbak. Kalau makanan yang nggak disukai ada nggak Mbak? Kalau nggak disukai sih nggak ada sih, Kak. Semua makanan. Iya, semuanya makan aja. Tapi punya riwayat alergi terhadap makanan tertentu nggak Mbak? Nggak ada, Kak. Nggak Ada ada. ya. Kalau sayuran, sukanya makan sayuran apa? Kalau sayuran sih kangkung sih, Kak, sukanya. Buah-buahan gitu? Ada nggak? Atau Buah-buahan. jarang, kadang-kadang sering? Kalau buah sih jarang, Kak. Jarang makan buah. Kalau selama ini mengalami kesulitan makan nggak Mbak? Enggak, Kak. Alhamdulillah enggak. Oke Mbak, berdasarkan data riwayat medis di sini Mbak mengalami penyakit jantung ya. Sebelumnya Mbak sudah tahu belum apa itu penyakit jantung? Kalau setahu saya tuh penyakit jantung itu kondisi di mana jantung kita tuh ada mengalami gangguan gitu. Iya betul sekali itu Mbak. Penyakit jantung itu adalah kondisi di mana ketika jantung kita tuh mengalami gangguan. Penyakit jantung itu ketika bagian jantung itu yang meliputi pembuluh darah jantung, selaput jantung, katup jantung, dan otot jantung itu mengalami gangguan. Penyebabnya itu bisa berbagai hal, bisa seperti sumbatan pada pembuluh darah jantung, peradangan, infeksi, atau memang kelainan bawaan. Nah, baik di sini saya sarankan Mbak untuk diet penyakit jantung ya Mbak. Iya. Ini ada leaflet di sini. Nanti saya bantu menjelaskan terlebih dahulu ya. Nah, di sini. Nah, di sini tujuan diberikan diet ini untuk apa, Mbak? Yaitu memberikan makanan secukupnya tanpa memberatkan pekerjaan jantung. Terus menurunkan berat badan bila terlalu gemuk. Mencegah atau menghilangkan penimbunan garam atau air. Terus syaratnya apa aja? Di sini batasi penggunaan bahan makanan yang terlalu banyak lemak. Hindarkan bahan makanan yang menimbulkan gas. Nah, batasi bahan makanan sumber natrium atau yang
tinggi garam gitu. Bila terlalu gemuk, jumlah kalorinya dikurangi. Kemudian porsi dalam jumlah kecil tetapi diberikan sering. Di sini ada bahan makanan yang tidak boleh diberikan, Mbak. Di sini ada kue yang terlalu manis dan gurih. Mbak sering mengkonsumsi makanan manis nggak? Nah, ini kayak cake, tart cheese, dodol dan sebagainya. Kemudian semua daging yang banyak lemak seperti ham, sosis gitu. Gorengan-gorengan juga itu perlu dibatasi sih, Mbak. Santan kental. Kemudian ada sayuran yang menimbul gas seperti kol, sawi, lobak. Ada nangka, durian, alpukat, itu hanya dibolehkan dalam jumlah terbatas ya, Mbak. Kemudian juga di sini ada lombok dan bumbu-bumbu lain yang merangsang lambung gitu. Kemudian ada kopi, teh kental, minuman yang mengandung soda dan alkohol itu nggak boleh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Mbak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Jadi gorengan-gorengan itu dibatasi dulu ya, Mbak. Ya, makan makanan yang manis juga ya, dibatasi dulu. Nah, di sini untuk cara pemasakannya juga boleh boleh direbus atau dikukus, boleh ditumis juga, tapi jangan terlalu banyak minyaknya. Di sini ada contoh menu, Kak. Nah, ini ada 3 kali makan utama, ada 2 kali selingan. Di sini ada paginya ada nasi, telur setengah masak, setup wortel, teh manis. Selingan paginya bisa ada selada pepaya. Untuk makan siangnya ada nasi tim, daging bumbu tomat, tempe bacem, sayur bening bayam, pepaya. Selingannya bisa air jeruk atau jus gitu ya. Sorenya bisa ada nasi, ikan pepes, tahu tim, cah sayuran, pisang. Ini saya sudah buatkan untuk pembagian makanan seharinya, Mbak. Oh iya, Kak. Nah, misalnya di sini ada nasi, beratnya itu 100 gram. Nah, untuk ukurannya itu 3/4 gelas aja. Iya, Kak. Di sini ada telur, itu 1 butir 55 gram. Di sini mungkin bisa diganti dengan makanan lain. Misalnya mau kentang itu bisa juga. Boleh ya, Kak? Boleh diganti. Baik, kalau begitu Mbak bisa sebutkan kembali apa yang harus dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Jadi yang nggak boleh dikonsumsi itu makanan yang terlalu manis ya, Kak? Iya, nggak boleh Terus dulu. gorengan-gorengannya gitu juga nggak boleh dulu. Iya betul. Jadi makannya tuh yang kayak rebus-rebus aja gitu. Iya. Bisa ditumis sih tapi nggak boleh terlalu banyak minyak ya. Iya betul sekali Mbak. Iya. Makan buah-buahan juga itu kan kurang kan? Iya, Kak. Kurang sih makan buah-buahnya. Iya betul Mbak. Nah, masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah nggak ada lagi, Kak. Oke Mbak. Semangat menjalani terapi diet ini ya Mbak. Yang sudah saya berikan, ingat kembali untuk menjaga pola makan sehat dan seimbang, mengurangi makanan manis tadi, gorengan-gorengan. Setelah kita melakukan konseling gizi ini, apakah Mbak bersedia untuk menjalani terapi diet ini? Iya, bersedia, Kak. Oke, baik Mbak. Seperti tujuan kita di awal tadi, nanti saya akan mengecek perkembangannya, apakah perubahan pola makannya membaik atau tidak. Baik, kalau begitu nanti minggu depan datang kembali lagi supaya saya bisa melihat progres yang sudah berjalan. Apakah ada hambatan selama menjalani terapi diet yang saya berikan? Iya. Iya, Kak. Mulai sekarang itu baru semangat untuk mengubah pola makannya jadi lebih baik supaya Mbak sehat. Iya. Kan tidak enak juga kalau sakit ya. Iya, Kak. Nah, baik kalau gitu terima kasih atas waktunya ya Mbak. Iya. Nanti ini leafletnya dibawa aja nggak apa-apa. Bisa dibawa, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nanti sampai ketemu lagi minggu depan ya. Iya, terima kasih, Kak. Salam sehat. Iya.